Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fajar Rizky, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 23 Universitas Muhammadiyah Riau dengan NIM 230501083. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana bisnis yang saya sudah buat untuk memenuhi mata kuliah Kewirausahaan Media dan Digital. Sebelumnya, di sini saya membuat usaha yang saya beri nama Zamung Digital Bus Media. Ini adalah suatu usaha di bidang digital marketing dan kreatif agency yang bertujuan membantu UMKM mengembangkan bisnisnya melalui media digital. Sebelumnya, kenapa saya alasan memilih usaha ini? Itu karena pada saat ini saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi sangat melihat perkembangan media digital, dan tentunya sebagai orang atau anak ilmu komunikasi, saya sangat amat memanfaatkan perkembangan media digital tersebut dengan keahlian ilmu komunikasi yang saya punya. Kemudian lanjut pada mengapa memilih bisnis ini. Banyak UMKM memiliki produk bagus, tetapi yang pertama, sulit mendapatkan pelanggan. Nah, pada saat ini di sekitar kita, di sekitar saya pribadi, banyak sekali usaha-usaha ataupun UMKM kecil yang memiliki produk yang bagus, memiliki produk yang bisa sangat amat dipasarkan, tetapi sulit untuk mendapatkan pelanggan. Tidak bisa membuat konten menarik, tidak memahami iklan digital, penjualan masih mengandalkan cara offline. Untuk itu, saya membuat usaha ini untuk agar bisa memberikan solusi, yaitu Zamung Digital Bus Media membantu UMKM berkembang melalui pemasaran digital. Jadi, usaha yang saya buat adalah membantu UMKM kecil tadi untuk bisa memasarkan ataupun mengembangkan usahanya melalui akses ataupun melalui ilmu digital yang saya dapatkan di jurusan ilmu komunikasi yang sudah saya jalankan ini. Kemudian lanjut pada apa itu Digital Bus Media. Jadi saya ingin memberikan sedikit penjelasan usaha apa yang akan saya buat. Yang pertama, nanti kami akan menyediakan layanan berupa desain grafis. Tentunya di jurusan ilmu komunikasi saya sudah mendapatkan ilmu desain grafis tadi. Saya bisa mendesain flyer atau apapun untuk membantu perkembangan UMKM tadi. Kemudian ada pola Instagram dan TikTok. Banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan di jurusan ilmu komunikasi untuk bisa menjadi social media analyst atau social media specialist. Kemudian video promosi, kemudian ada Facebook dan Instagram ads. Jadi kita sebagai anak ilmu komunikasi sangat harus memahami bagaimana ads ataupun iklan dalam perkembangan digital media itu dapat bisa kita pakai untuk mengembangkan suatu produk atau mengembangkan suatu usaha. Kemudian konsultasi digital marketing. Nah, yang terakhir itu ada konsultasi digital marketing. Jadi, saya sebagai orang digital marketing atau saya sebagai pemilik usaha tadi akan membuka konsultasi dengan pemilik usaha ataupun orang yang ingin mengembangkan usahanya tapi tidak mengerti tentang perkembangan digital. Saya sebagai pemilik usaha yang mengerti akan perkembangan digital tadi, saya sebagai pemilik usaha yang sangat sudah mendapatkan ilmu dari jurusan ilmu komunikasi tadi, itu akan saya gunakan untuk berkonsultasi bagaimana atau langkah apa yang seharusnya saya gunakan. Kemudian lanjut pada target pasar saya dalam usaha digital marketing Bus Media ini. Yang pertama itu ada UMKM. Kenapa UMKM menjadi target pasar yang utama? Karena banyak UMKM kecil yang sudah sangat amat banyak berada di sekitar kita, tetapi berisi orang-orang yang mungkin masih belum melek akan perkembangan media digital. Kemudian ada cafe dan coffee shop, terus ada di bidang fashion, ada juga salon dan barbershop, kuliner, dan toko-toko online yang ada. Kemudian menjelaskan mengenai segmentasi yang saya punya, itu mungkin sekitar umur 20-45 tahun ke atas.
yang akan menjadi segmentasi target pasar saya. Kemudian memiliki usaha tentunya atau memiliki suatu produk yang ingin dipasarkan, kemudian aktif menggunakan media sosial. Karena banyak sekali orang-orang yang sudah aktif media sosial tapi kurang mengerti bagaimana cara menaikkan media sosialnya. Kemudian yang terakhir tentunya ada di seluruh Indonesia. Lanjut pada bisnis model canvas. Jadi saya disini akan menjelaskan mengenai komponen dan isi yang ada. Yang pertama, customer utama saya tentunya seperti yang sudah saya katakan itu adalah UMKM. Kemudian value usaha saya itu adalah meningkatkan penjualan yang ada atau meningkatkan penjualan atau mengembangkan usaha yang ada. Kemudian channel saya itu mungkin saya akan menguasai di Instagram, TikTok, website ataupun sosial media yang saat itu sedang berkembang. Nah, kemudian lanjut pada relationship, itu ada konsultasi dan support. Jadi usaha saya menjadi konsultasi dan bagaimana saya support UMKM ataupun usaha-usaha yang ingin mengembangkan produknya ataupun mengembangkan usahanya. Untuk revenue, saya pakai paket bulanan. Jadi mungkin sistem subscription. Kemudian ada resources, itu saya menggunakan tentunya laptop, internet ataupun sumber daya manusia yang pada saat itu saya pekerjakan. Kemudian ada activities saya tentunya membuat konten, membuat desain ataupun meningkatkan ads atau iklan yang sudah saya pahami tadi. Kemudian ada partners saya tentunya saya memakai aplikasi-aplikasi atau tools basic yang anak-anak ilmu komunikasi ataupun anak-anak digital marketing gunakan. Itu seperti Canva, kemudian ada Meta atau GPT atau AI lainnya. Kemudian ada post, untuk post itu tergantung akan operasional dan promosi pada saat itu saya buat. Kemudian lanjut pada strategi digital marketing yang saya pakai. Tentu yang pertama ada Instagram Reels. Saya sangat amat memanfaatkan Instagram sebagai promosi usaha yang saya punya. Saya bisa menjadi konsultan dalam digital marketing. Tidak mungkin saya tidak mengerti bagaimana mempromosikan usaha yang saya punya sendiri. Kemudian ada TikTok, ada video edukasi, nanti bisa saya buat video edukasi seperti betapa pentingnya ads, betapa kita menggunakan iklan-iklan yang ada di TikTok, Reels, Instagram itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan usaha kita. Saya akan bikin video konten edukasi itu. Kemudian ada influencer lokal, tentunya mungkin saya bisa saja ketika usaha saya sudah berkembang, saya bisa saja endorse influencer lokal yang ada. Kemudian WhatsApp bisnis. Nah, saya tentunya harus mempunyai WhatsApp yang lebih proper lagi untuk bisnis saya agar chat-chat dari konsumen akan lebih terbackup dan lebih terlihat dan juga lebih mudah untuk digunakan. Kemudian lanjut pada sumber pendapatan saya nantinya gitu. Nah, yang pertama seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah revenue stream. Jadi mungkin kalau dari gambaran pada saat ini saya sudah dapat gambaran kurang lebih kayak membuat ada 2 paket. Mungkin paket basic di harga 500.000, kemudian paket premium di harga 1.500.000. Itu udah mendapatkan desain logo, video promosi ataupun pelatihan digital marketing sendiri. Jadi selain saya menjadi digital marketingnya, saya akan mungkin pada suatu saat saya insya Allah sudah bisa untuk berkembang, lalu saya akan membuka pelatihan digital marketing. Jadi saya sebagai pelaku digital marketing ingin menambah orang-orang yang biar lebih melek lagi akan digital marketing. Kemudian lanjut pada proyeksi keuangan usaha saya nanti, itu adalah saya sebutkan estimasi per bulan yang mungkin sudah saya dapatkan gambarannya tergantung kondisi saya pada saat ini. Cuman suatu waktu bisa akan berubah ke depannya. Yang pertama, pendapatan saya mungkin dari 10 paket basic aja saya sudah mendapatkan 5 juta. 5 paket premium saya sudah mendapatkan 7.500.000. Nah, lainnya 3.500.000. Total saya bisa mendapatkan 16 juta dalam 1 bulan. Nah, sedangkan pengeluaran saya itu hanya operasional, mungkin sekitar 5 juta itu untuk aplikasi, Canva ataupun tools-tools yang saya gunakan tadi. Nah, jadi estimasi laba saya itu bisa mendapatkan 11 juta per bulan untuk digital marketing ini. Jadi kita kerja hanya di rumah atau work from anywhere, tapi saya bisa mendapatkan 11 juta sebulan. Itu kenapa saya memilih
digital marketing sebagai usaha yang ingin saya lakukan. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan peran media digital di sini dalam usaha saya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tentu usaha saya ini digital marketing sangat bersangkut paut sekali dengan media digital ataupun perkembangan media digital yang terus berjalan. Nah, media digital menjadi kunci utama bisnis saya karena tentu menjangkau pelanggan seluruh Indonesia. Kemudian saya bisa melakukan promosi 24 jam, komunikasi lebih cepat, analisis performa iklan. Nah, di sosial media saya bisa melakukan analisis kapanpun, kemudian meningkatkan kepercayaan pelanggan tentunya. Dan terakhir sebagai penutup, saya akan sedikit memberikan kesimpulan mengenai rencana bisnis yang akan saya lakukan. Yang pertama, tentu saya ingin membuat usaha untuk membantu UMKM berkembang agar UMKM yang di sekitar saya tadi itu dapat terbackup untuk bisa lebih berkembang lagi, lebih terkenal lagi. Kemudian ada peluang bisnis terus meningkat. Akannya berkembangnya perkembangan media digital, tentu usaha saya akan terus meningkat. Kemudian modalnya kecil, kerjanya bisa di rumah saja, hanya menggunakan tools basic AI ataupun semacamnya, dan juga potensi keuntungannya tentunya lebih besar. Mungkin sekian mengenai rencana bisnis yang sudah saya lakukan. Semoga kedepannya saya benar-benar bisa menjalankan rencana bisnis yang saya dapatkan melalui ilmu yang sudah saya dapatkan di program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.